bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu peristiwa, pengalaman, dan juga perjalanan hidup kita, bahkan juga pilihan-pilihan kita di dalamnya juga di sana, seringkali orang itu, untuk sebagian orang, itu dilihat dalam aneka segi, atau mungkin dalam bahasa yang lain itu seringkali juga dibanding-bandingkan. Dan pembanding-bandingan ini seringkali juga sangat-sangat subjektif, didasarkan pada senang nggak senang, atau senang atau menderita. Mungkin ada juga yang mengatakan ini mentereng, bahkan ini juga kurang sangat hina, ini sangat membanggakan, ini kurang membanggakan, atau bahkan memalukan. Ini menyenangkan, di sana juga kurang menyenangkan, dan sebagainya. Mungkin ada orang yang kuliah tinggi-tinggi di universitas yang juga cukup mentereng, tetapi ketika sudah lulus, ternyata kembali ke rumah, dia mengikuti jejak orang tuanya sebagai seorang petani. Orang itu juga bisa mengatakan, mengapa bisa demikian? Mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya nanti akan menjadi petani? Itu kacamata dari orang lain. Sementara belum tentu bahwa yang bersangkutan itu mempunyai kesan yang seperti itu. Atau bahkan juga sebaliknya. Dia kuliah tinggi-tinggi, S1 bahkan mungkin S2 di bidang pertanian, tetapi kemudian ketika pulang dia menjadi seorang petani. Dan ternyata juga menjadi seorang petani yang sukses, bertani dengan teknologi. Apa yang dipelajari sungguh-sungguh diterapkan. Maka dunia pertanian menjadi aktualisasi diri, menjadi suatu sukacita, menjadi harapan, menjadi cita-cita yang sungguh-sungguh ingin diraih. Seorang petani yang sungguh-sungguh yang didamba-dambakan, mungkin juga dikatakan sebagai petani yang sukses, maka dia tidak merasakan sesuatu itu menjadi penderitaan, kesusahan, tetapi dia menjadi happy karena sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginannya, harapannya sungguh-sungguh diaktualisasi dan bahkan didukung dengan pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah. Maka orang tidak lagi mengatakan sebagai orang yang menderita, tetapi menjadi seorang yang punya profesi dan happy dengan hidupnya. Sementara misalnya ada orang yang dikatakan sebagai orang yang seorang manajer kerja di kantoran, orang berpikir, orang melihatnya mungkin orang ini hidupnya enak. Tetapi padahal dalam kenyataannya belum tentu yang bersangkutan itu merasakan itu sesuatu hal yang mengenakkan, yang sungguh-sungguh membahagiakan. Dia mungkin merasa penat, merasa bosan karena hanya duduk di ruangan kendati pun ber-AC. Tetapi hidupnya hanya seakan-akan dirasa monoton begitu saja dan bekerja kepada orang lain.
macam-macam hal. Maka orang sekali lagi seringkali melihat, membanding-bandingkan, tapi seringkali jatuh pada sikap yang sungguh-sungguh sangat subjektif. Nah, saudara-saudara yang terkasih, juga bahkan dalam konteks hidup kita sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, orang menjadi Katolik, menjadi Kristiani, pengikut Kristus. Kita masih ingat bagaimana ketika Tuhan itu ketika disalib, salib bagi orang Yahudi maupun juga orang Yunani itu sebagai suatu kebodohan, sebagai satu batu sandungan. Tetapi bagi orang Katolik, bagi orang Kristiani itu menjadi rahmat yang sungguh-sungguh luar biasa, yang juga membuktikan dalam salah satu bagiannya, membuktikan Allah itu sungguh-sungguh hadir dan mengasihi kita. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita juga diingatkan bagaimana perjuangan jemaat-jemaat perdana, bagaimana mereka sebenarnya belum pertama-tama mereka memahami, belum pertama-tama mereka sungguh-sungguh di satu. Tetapi ketika mereka ditanya, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Apakah engkau dari jemaat ini atau jemaat itu? Dan itu juga itu menunjukkan bahwa mereka masih juga dalam kotak-kotak, mereka belum dipersatukan. Bahkan juga dalam konteks itu mereka sebenarnya juga masih berada di dalam suasana ketakutan karena menjadi seorang, mempunyai pilihan hidup menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi bagi mereka bahwa menjadi pengikut Kristus itu menjadi rahmat yang sungguh-sungguh luar biasa. Kendati disertai dengan aneka penganiayaan dan juga mungkin penderitaan. Tetapi bahwa segala sesuatu itu sungguh-sungguh dirasakan, dialami sebagai suatu rahmat, bahwa mereka juga diperkenankan untuk turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, di mana di sana juga terkandung suatu harapan akan kehidupan dan keselamatan. Maka Tuhan itu juga sudah sungguh-sungguh. Yang pertama-tama Tuhan itu memanggil kita, memanggil para murid, memanggil manusia untuk menjadi orang-orang yang mau mengikuti Dia. Tetapi di sisi yang lain, memang di sana ada dijanjikan kehidupan kekal dan keselamatan kekal. Tetapi juga di sana seringkali juga ditantang, bahkan di sana diperlihatkan bahwa menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh dibuktikan. Maka ketika Tuhan Yesus itu bertanya, percayakah kamu sekarang? Percayakah kamu? Maka itu juga sebenarnya ditantang para murid ketika itu, ditantang apakah dalam pengalaman-pengalaman hidup dengan segala konsekuensinya, apakah mereka masih tetap bertahan, tetap sabar. Tapi di sisi yang lain Tuhan tetap memberikan satu penghiburan. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Maka saudara-saudara yang terkasih, menjadi seorang Kristiani, menjadi seorang imam, menjadi seorang keluarga Kristiani, hidup di dalam lingkungan pekerjaan yang memikul perutusan sebagai seorang Kristiani, menjadi pewarta iman Kristiani dalam lingkungan hidup, dalam lingkungan pekerjaan, maka kita sekali lagi diperlihatkan bahwa itu seringkali ada tantangan, ada tekanan mungkin di sana. Mungkin bagi orang lain itu dilihat sebagai suatu kebodohan, sebagai sesuatu hal yang sungguh-sungguh naif. Tetapi kita sebagai seorang Kristiani diingatkan kembali bagaimana Tuhan itu memberikan penghiburan bagi kita, penguatan bagi kita. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Maka sekarang yang menjadi satu pertanyaan besar bagi kita, dalam aneka tantangan, dalam aneka rintangan dalam hidup kita, dalam lingkungan masyarakat kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, tugas-tugas kita, apakah kita juga sungguh-sungguh bisa bersabar? Kita diajak untuk bersabar, untuk juga tetap kuat, dan akhirnya juga menjadikan diri kita kuat dan mempunyai pengharapan akan keselamatan, karena Tuhan itu telah mengalami apa yang sebenarnya kita alami juga, dan bahkan Tuhan itu telah mengalahkan dunia. Maka mari kita dalam suasana setelah kenaikan Tuhan ke surga, kita
juga akan menantikan hadirnya Roh Kudus, kita memohon kepada Tuhan, Roh Kudus yang akan membimbing kita, menguatkan kita, mengajar kita untuk menjadi orang yang kuat, orang yang menjadi orang yang sabar sebagai seorang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.